Kalau gitu kita ngebahas ini dulu deh. Eh, Hari ini saya akan membahas tentang, kalau dari bukunya kita lihat bab 3 itu adalah menjelaskan tentang kebebasan berpendapat, ya. Yang pekan lalu saya sempat bahas sedikit di akhir, budaya berpendapat di forum ekonomi dan politik. Budaya berpendapat, semua orang mempunyai hak untuk mengutarakan pendapatnya, menanggapi, misal contoh, saat ini rupiah nilainya menurun, tanggapan kalian apa? Nah, misal kayak saya sebagai warga Indonesia, sangat prihatin dengan melemahnya rupiah. Ini mengakibatkan harga-harga mahal dan sebagainya. Nah, itu adalah merupakan bentuk pendapat dari saya mengenai rupiah yang melemah. Seperti itu. Seperti kita ketahui bahwa budaya berpendapat ini hampir diterapkan di seluruh negara, terutama negara yang demokrasi, yang menganut sistem demokrasi, di mana itu kebebasan berpendapat itu benar-benar sangat dijunjung tinggi gitu. Ya, saat yang kita bisa lihat sekarang gitu kan, banyak masyarakat yang melihat berita tentang negaranya dan langsung menanggapi dengan reaksi seperti mengutarakan pendapatnya lewat orasi, kayak seperti misalnya mahasiswa yang biasanya tuh mendemo, ada yang nggak beres nih dengan pemerintah, ada yang harus disampaikan nih. Dia menyampaikan unek-uneknya lewat orasi atau demonstrasi itu. Gitu. Itu adalah salah satu contoh berpendapat. Ya, waalaikumsalam Mbak Ciput. Ya, nggak apa-apa. Kita masih awal kok membahas kembali itu tentang budaya berpendapat. Nah, budaya berpendapat ini sebenarnya kita bisa mulai dari skop atau lingkungan yang paling kecil, yaitu keluarga gitu. Keluarga biasanya misal anak ingin mengutarakan pendapatnya mengenai misalnya aturan yang diterapkan di keluarganya, misalnya jangan pulang kemalaman, ada ultimatum sama dari orang tuanya. Si anak mengutarakan pendapatnya, iya saya pulang malam ada ininya kok Pak, Bu, ada manfaatnya, soalnya waktu kemarin saya pulang malam itu saya mengerjakan tugas atau ada urusan sekolah yang lain gitu, atau bekerja gitu. Jadi disinilah tercipta ini budaya berpendapat. Oke, ya nggak apa-apa Mbak. Kita lanjut saja ya, mereka mungkin bisa lihat rekaman nanti. Ya,
Oke, nah kita lanjut ya. Hmm, jadi jadi sekarang itu budaya berpendapat itu sangat ini ya, terbuka gitu. Beda halnya waktu kita zamannya Orde Baru tuh, zamannya Pak Soeharto itu. Kita negara demokrasi tapi masih dibatasi untuk berpendapat gitu, mengutarakan ininya. Sekarang ini setelah era reformasi, kebebasan berpendapat itu sangat terbuka lebar. Semua kalangan bisa mengutarakan pendapatnya tentang hal-hal yang menurutnya dia entah itu baik ataupun ada yang mengganjal gitu, tentang misalnya tentang kritik tentang pemerintahan atau saran untuk pemerintahan. Nah, dalam bab 3 ini kita akan membahas tentang budaya berpendapat, mengutarakan pendapat yang menggunakan teks eksposisi. Sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai teks prosedur. Nah, kali ini kita belajar untuk menggunakan teks eksposisi dalam membuat atau mengutarakan pendapat kita. Hari ini saya akan bahas mengenai pemodelan teks eksposisi, kerjasama membangun teks eksposisi, dan kerja mandiri membangun teks eksposisi. Sebelumnya kita ini dulu ya, kenalan dulu apa sih teks eksposisi itu. Nah, teks eksposisi adalah enggak muncul nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sri. Aduh, nggak muncul ya ini. Terus ya, kita kenalan nih sama teks eksposisi. Apa sih teks eksposisi itu? Teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan singkat, padat, dan akurat. Jadi biasanya itu teks eksposisi itu berupa kayak semacam tulisan yang isinya itu menyampaikan informasi atau pengetahuan yang singkat, padat, dan akurat. Tujuan dari teks ini adalah kita lihat dari konteksnya. Teks eksposisi. Eksposisi itu sebenarnya berasal dari kata bahasa Inggris dari expose. Expose itu adalah menyingkap, mengutarakan, atau membongkar. Jadi teks eksposisi itu dapat berisi satu topik permasalahan tertentu yang tujuannya untuk membuktikan, mengevaluasi, atau mengklarifikasi hal-hal yang perlu untuk diutarakan oleh si penulis teks eksposisi ini gitu.
Terus ada jenis-jenis teks eksposisi. Di sini jenis-jenis teks eksposisi itu adalah ada 6 ya. Eksposisi definisi, apa sih itu eksposisi definisi? Eksposisi teks yang menggambarkan mengenai pengertian atau definisi dari suatu hal yang ingin kita bahas. Misalnya kita pilih topik apa ya? Apa kira-kira bagusnya, Mbak? Kita pilih topik misalnya misalnya kita mau menjelaskan teks eksposisi itu sendiri. Jadi dalam paragraf yang kita buat itu isinya berupa konsep atau pengertian dari teks eksposisi itu gitu. Terus eksposisi proses. Di sini maksudnya adalah menjelaskan bagaimana mengerjakan sesuatu atau bagaimana sesuatu bisa bekerja. Misal langkah-langkah pembuatan teh botol gitu. Jadi di dalam proses itu di dalam paragraf itu atau tulisan itu terkandung bagaimana proses pembuatan teh botol itu sendiri. Tuh. Yang ketiga adalah teks klasifikasi. Di sini maksudnya adalah mengenal karakteristik dari tulisan atau topik yang kita bahas. Misalnya kita mau bahas klasifikasi jenis-jenis makanan yang sehat untuk bayi apa. Jadi dalam selamat malam Mbak Rofi. Halo? Halo, gimana sekarang? Bisa didengarkan? Mbak Lia? Sinyal lagi nggak bagus ya kayaknya ya. Oke, saya ulang ya. Yang nggak kedengaran yang mana? Oh gitu. Eksposisi proses kedengaran nggak? Oh iya, oke. Jadi saya ulang yang eksposisi klasifikasi ada ya. Eksposisi klasifikasi itu seperti apa? Jadi tujuan eksposisi maksud dari eksposisi klasifikasi itu adalah mengenalkan karakteristik dari topik yang ingin dibahas. Misal kita akan membahas klasifikasi makanan sehat bagi bayi. Nah, di dalam paragraf atau tulisan yang akan ditulis itu jadi mengandung bagaimana sih klasifikasi atau kelompok-kelompok makanan yang sehat bagi bayi. Tertulis kita isi dari tulisannya bakalan seperti itu. Terus ada eksposisi ilustrasi. Nah, eksposisi ilustrasi di sini maksudnya adalah kita tujuannya untuk menggambarkan kejadian atau ya menggambarkan kejadian sesuai dengan
topik yang dibahas. Misal kita ingin membahas mengenai pembunuhan. Nah, topiknya tentang pembunuhan seorang anak. Kita lihat ya yang sekarang lagi di Indonesia itu ada anak yang hilang dan ditemukan telah tewas gitu. Jadi di sini tuh si penulis yang mau membahas atau mengangkat topik itu akan mengilustrasikan atau menggambarkan kejadian dari peristiwa tersebut. Ya, selamat malam Mbak Wiwin. Ya, sampai situ ya. Kita lanjut, eksposisi perbandingan. Eksposisi perbandingan adalah membandingkan sesuatu dengan yang lain. Misal, membandingkan kepemerintahan Presiden Jokowi dan kepemerintahan Presiden SBY. Jadi di sini yang digunakan adalah eksposisi perbandingan. Terus eksposisi laporan. Oke. Mungkin sinyal Mbak Lia yang jelek ya. Sekarang udah jelas Mbak Lia. Oh, alhamdulillah. Kita lanjut ya. Eksposisi laporan. Eksposisi laporan itu apa? Eksposisi teks yang menggambarkan menceritakan tentang laporan suatu kejadian. Misal kita misalnya habis disuruh berkunjung museum, dan setelah itu kita disuruh membuat laporan perjalanan ke museum itu sendiri. Maka yang digunakan adalah eksposisi laporan. Lanjut. Ciri-ciri teks eksposisi. Di sini ciri-ciri teks eksposisi itu seperti apa? Pertama itu menjelaskan informasi-informasi pengetahuan. Seperti yang kita ketahui sesuai dengan pengertiannya ya, teks eksposisi itu adalah teks yang mengandung teks yang berfungsi untuk memaparkan atau menjelaskan suatu informasi. Jadi ciri-cirinya yang menjelaskan informasi-informasi pengetahuan. Yang kedua, gaya informasinya yang mengajak. Yang ketiga adalah penyampaian secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku. Tidak memihak, artinya tidak memaksakan kemauan penulis terhadap pembaca. Fakta yang dipakai sebagai alat kontribusi dan alat kontrita. Nah, struktur teks eksposisi itu sendiri itu terbagi atas 3: tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Tesis di sini maksudnya adalah bagian yang berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat. Jadi, maksudnya itu si penulis melihat fenomena atau sesuatu kejadian. Nah, kejadian itu didukung ada seperti pengertian-pengertian dari teori-teori yang ada. Nah, si penulis mengangkat permasalahan itu dengan argumennya itu sendiri.
gitu. Paham sampai sini? Nah, sometimes ya nggak apa-apa Mbak Ella. Nah, terkadang itu teks eksposisi teks eksposisi itu struktur teks eksposisi yang saya tadi jelaskan, ada tesis itu berasal di pernyataan awal. Jadi di paragraf-paragraf awal itu adalah merupakan teks tesis. Yang kedua adalah dari struktur teks eksposisi adalah argumentasi, pembuktian. Nah, di awal kita sudah mengangkat pendapat, argumen itu atau pendapat awalnya kita tentang kejadian itu. Oke Mbak Nining, Mbak Purwidiansi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo? Oh jelek ya ininya Mbak. Sinyalnya ya Mbak Lia. Oh alhamdulillah. Oh alat kontribusi dan alat kontrita. Alat kontribusi itu adalah ya pertanyaan yang bagus nih. Apa sih alat kontribusi dan alat kontrita? Maksudnya di sini adalah kontribusi adalah yang berperan gitu, yang menyampaikan. Nah, maksudnya di sini adalah kontribusi penyampai. Jadi kita di sini tuh makna dari teks eksposisi itu sendiri adalah bagaimana kita menyampaikan, si penulis menyampaikan tentang fakta-fakta yang atau argumen atau pandangan dari topik yang dia angkat gitu. Nah, kontrita. Mungkin di sini konkretasi ya Mbak. Saya salah tulis nih. Konkretasi maksudnya di sini adalah konkret gitu. Jadi nyata. Jadi faktanya ada, nyata. Ya, nyata dibawakan oleh si penulis dalam teks yang dibuatnya. Gitu Mbak Ananda. Gimana? Paham atau
Jadi maksudnya di situ adalah fakta yang digunakan dalam teks eksposisi itu ya benar-benar merupakan kontribusi itu penyampaian dan konkret nyata. Terus kita lanjut ya. Tadi saya jelaskan yang mengenai struktur teks eksposisi yang terbagi atas 3. Pertama itu tesis, pernyataan awal, terus yang kedua itu argumentasi tentang pembuktian. Jadi argumentasi ini maksudnya di situ adalah setelah kita mengungkapkan pendapat kita di awal, di pernyataan awal itu, nah di argumentasi ini, tahap argumentasi ini kita berusaha untuk membuktikan argumen yang kita atau pernyataan awal yang kita angkat di paragraf awal. Tuh. Terus yang ketiga adalah yang terakhir penegasan ulang, simpulan. Maksudnya di sini simpulan. Nah, isinya itu terdiri dari hasil dari pembuktian yang kita lakukan di argumentasi. Biasanya di argumentasi itu kita melakukan misalnya kayak semacam uji atau tes yang membuktikan benar nggak sih pernyataan kita yang di awal kita sudah tentukan itu benar nggak atau gimana gitu. Nah, di dalam penegasan ulang itu kita menggambarkan hasilnya apakah pernyataan awal itu diterima sesuai dengan pembuktian atau tidak. Agak-agak ini ya, maksudnya terlalu ini ya bahasa saya mungkin menjelaskan. Gimana? Paham ya maksud saya, Mbak? Agak ribet gitu cara saya menjelaskan. Argumentasi itu gini, jadi tadi itu ada 3 struktur teks eksposisi itu terdiri dari 3. Yang pertama itu adalah tesis, argumentasi, dan yang terakhir itu adalah apa tadi yang terakhir itu simpulan ya, simpulan atau penegasan ulang. Maksud argumentasi di sini adalah argumen itu pendapat yang kita harus buktikan nih, kita pendapatnya benar atau hanya asumsi semata gitu. Asumsi maksudnya itu pandangan kita doang atau emang benar-benar ini benar. Nah, di dalam tahap argumentasi ini atau pembuktian, si penulis berusaha untuk memberikan pembuktian tentang apa yang dia anggap sebelumnya atau apa asumsi awalnya yang ditesis itu. Entah itu dengan tes atau misalnya uji-uji kayak uji statistikal atau tes-tes semacamnya yang mendukung yang menggambarkan apakah pernyataan awal yang di tahap tesis itu benar atau tidak gitu. Gimana Mbak Tia? Nah, di bab ini nih, dalam kegiatan ini kita di sini
dianjurkan untuk melihat model teks eksposisi itu seperti apa. Yang bisa baca bukunya boleh lihat di halaman 94, 95. Nah, di sini ada teks 81. Di halaman 79. Kalau dari PDF-nya itu halamannya jatuhnya 94. Seperti yang ada di layar kalian. Nah, ini adalah berikut ada puisi dengan yang mengutarakan isi dari atau unek-unek dari si penulis di sini. Kita bisa lihat ya, sama-sama kita lihat. Aku bertanya, apakah gunanya pendidikan bila hanya akan membuat seseorang menjadi asing di tengah kenyataan persoalannya? Apakah gunanya pendidikan bila hanya mendorong seseorang menjadi layang-layang di ibu kota, menjadi sekrup-sekrup di Schlumberger, Freeport, dan sebagainya, kikuk pulang ke daerahnya? Apa gunanya seseorang belajar teknik, kedokteran, filsafat, sastra, atau apa aja, ketika ia pulang ke rumahnya lalu berkata, di sini aku merasa asing dan sepi. Ini puisi adalah karya W.S. Rendra. Kira-kira menurut mbak-mbak ini apa yang berusaha si penulis lihatkan, menggambarkan dari puisi ini? Ada yang bisa mengutarakan pendapatnya? Ya, berhubung karena kita belajar mengutarakan pendapat ya. Apa sih kira-kira si penulis mau menyampaikan apa ke yang membaca ini? Kalau kita lihat dari PDF itu dia halaman 94, 95. Soalnya ini nggak bisa ngelihat satu lagi. Oh, ini bisa ternyata. Ini halaman 94. Dan 94, 95, Mbak. Ya, kalau dari halaman bukunya 79, 80. Benar Mbak ini, Mbak Tia. Ini dari awal ini bahasa ininya. Sempat kepotong. Ini seonggok jagung. Saya ulang ya, seonggok jagung. Seonggok jagung di kamar takkan menolong seorang pemuda yang pandangan hidupnya hanya berasal dari buku dan tidak dari kehidupan, yang tidak terlatih dalam metode dan hanya penuh hafalan kesimpulan, yang hanya terlatih sebagai pemakai, tetapi kurang latihan bebas berkarya. Pendidikan telah memisahkannya dari kehidupannya. Aku bertanya, apa gunanya pendidikan bila hanya akan membuat seseorang menjadi asing di tengah kenyataan persoalannya? Apa gunanya pendidikan bila hanya mendorong seseorang menjadi layang-layang di ibu kota, menjadi sekrup-sekrup di Schlumberger, Freeport, dan sebagainya, kikuk pulang ke daerahnya?
Apa gunanya seorang belajar teknik kedokteran, filsafat, sastra, atau apa saja? Ketika ia pulang ke rumahnya lalu berkata, di sini aku merasa sepi dan asing. Kira-kira ada yang ini nggak bisa berpendapat penulis mau sampaikan dari puisi Seonggok Jagung ini apa ya kira-kira? Ada yang ini mau menanggapi apa sih yang Pak W.S. Rendra ini mau sampaikan dengan ininya, puisinya? Bahasa puisinya ini ya bahasa puisi ya, jadi buat bahasa kiasan yang menggambarkan suasana hati atau apa yang ingin disampaikan si penulis. Kalau gitu kita bisa kita coba deh bahas satu-satu gitu ya. Paragraf pertama mungkin. Bait. Atau secara umum kita bahas. Nah, kata Mbak Rofi nih, si penulis maksudnya itu adalah belajar banyak tentang teori tapi tidak dipraktekkan. Ya, ada lagi yang ingin bertanya, menyampaikan pendapatnya tentang ini. Kalau menurut Mbak Rofi kira-kira tahu si penulis nih mau menyampaikan orang-orang itu tuh hanya belajar teori tapi tidak dipraktekkan. Kira-kira dari kalimat apa gitu kita bisa tahu? Kata Mbak Tia, penulis merasakan sepi, seakan tak nyata karena hanya dari metode buku. Iya, bukan dari nyata. Ada lagi yang ingin mengutarakan pendapatnya. Udah 2 pendapat nih. Kata Mbak Rofi tadi, penulis ingin menyampaikan orang-orang hanya banyak belajar tentang teori tapi tidak dipraktekkan. Terus menurut Mbak Tia, penulis itu merasa sepi seakan tak nyata karena hanya dari metode buku. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Mbak Wiwin sedang mengetik, Mbak Nanda. Kita tunggu ya, terus kita simpulkan sama-sama.
Kata Mbak Wiwin, ilmu yang kita dapat tidak akan berguna dan sia-sia bila tidak dimanfaatkan dalam kehidupan yang sebenarnya. Mbak Lia, penyesalan waktu sekolah tidak pernah serius, sekarang baru terpikirkan untuk apa sekolah dulu. Mbak Nining, menurutnya tidak ada tempat untuk berbagai pengalaman. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, kita simpulkan sama-sama ya. Dari kesimpulan yang mungkin terlalu sombong, Miss. Orang ya yang menuntut ilmu ya. Ya, jadi kita bisa simpulkan nih dari pendapatnya Mbak Rofi, Mbak Tia, Mbak Wiwin, Mbak Lia, Mbak Nining. Masih ada yang mau mengutarakan? Kita tunggu Mbak Seri mungkin. Menyesal tidak mengutamakan pendidikan, kata Mbak Sri. Oke, jadi kita bisa simpulkan ya ke ini. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Rahma. Selamat bergabung. Kita lihat yang baru bergabung, kita di sini lagi membahas mengenai teks eksposisi. Teks eksposisi itu adalah teks yang di dalamnya terkandung informasi-informasi yang bersifat fakta, penegasan, lugas dan akurat. Nah, salah satu fungsi dari teks eksposisi kita bisa gunakan dalam menanggapi hal-hal yang terjadi. Jadi kita lihat kejadian apa nih yang terjadi. Kita mau berpendapat akan hal itu, kita tuangkan pemikiran kita melalui pikiran berupa artikel dan sebagainya, tulisan berupa artikel atau sebagainya. Nah, isinya itu isi dari artikel pendapat tentang yang terjadi itu ya adalah teks eksposisi itu sendiri. Kita sekarang membahas tentang puisi Seonggok Jagung karya W.S. Rendra. Nah,
Ada lagi nih pendapat dari Mbak Tia, maksud dari yang ingin disampaikan si penulis dalam puisinya itu adalah, kata Mbak Tia, penulis bercerita bersekolah tapi tidak mampu menggunakan ilmunya. Ada juga Mbak Lia lagi menambahkan ilmu yang tidak cocok dengan keadaan fisiknya. Jadi, oke, kita simpulkan adalah ini sebenarnya merupakan keresahan si penulis ya, keresahan penulis. Setuju ya semua ini? Keresahan penulis tentang orang-orang yang menuntut ilmu, ya. Yang hanya terpaku dengan teori yang sudah dia pelajari tanpa dan mungkin sedikit ruang untuk mengaplikasikan apa yang dia telah pelajari. Kita bisa lihat di sini dari bait pertama, yang pandangan hidupnya hanya berasal dari buku dan tidak dari kehidupan, yang tidak terlatih dalam metode dan hanya penuh hafalan kesimpulan, yang hanya terlatih sebagai pemakai tetapi kurang latihan bebas berkarya. Jadi seakan-akan dia itu resah dengan orang-orang yang menuntut ilmu tapi yang terdikte dengan teori-teori, tapi dia tidak bisa mengaplikasikan ataupun mengkaryakan yang mengaplikasikan ilmunya ke kehidupan nyatanya, sampai dia menegaskan penulis menegaskan pendidikan telah memisahkannya dari kehidupannya. Jadi dia kayak hidup patokannya ya ilmu yang dia pelajari saja, padahal sebenarnya tuh aplikasinya itu bisa saja ilmu yang kita pelajari, teori yang sudah kita ketahui, pengaplikasiannya atau yang kehidupan nyatanya beda gitu. Sampai dia resah nih, apa sih gunanya pendidikan bila hanya akan membuat seorang menjadi asing di tengah kenyataan persoalan. Jadi orang itu berpendidikan tapi dalam menghadap persoalan yang terjadi saat itu nggak guna gitu, nggak fungsi ininya pendidikannya. Dia nggak bisa mengekspresikan idenya ataupun diam seakan tidak mau tahu gitu ya. Jadi kesimpulannya ya hampir sama dengan teman-teman yang sudah utarakan tadi. Jadi berhasil ya kalian mengaplikasikan bagaimana berpendapat. Ini temanya bisa nih pendidikan gitu kan. Tadi di awal itu kita lihat bab 3 itu judulnya apa? Kebebasan berpendapat mengenai ekonomi dan politik di Indonesia. Nah, dari kita menanggapi puisi yang ditulis W.S. Rendra ini, kita sudah sebenarnya mengaplikasikan apa yang kita sudah pelajari, berpendapat tentang temanya tentang pendidikan, ya. Nah, di sini sebenarnya kita lanjut ya, mengerti semua nih. Baik, bagi yang baru bergabung gimana? Udah bisa ikut ritmenya? Oke ya. Kita lanjut lagi. Di sini ada teks eksposisi mengenai karena temanya di awal itu ekonomi dan politik di Indonesia. Di sini ada teks yang bisa buka bukunya
Di sini tuh ada teks ekonomi Indonesia akan melampaui Jerman dan Inggris. Semua pada bisa buka ininya nggak? Bukunya. Oke. Yang bisa buka modulnya, lihat teks yang ekonomi Indonesia akan melampaui Jerman dan Inggris. Ini adalah salah satu bentuk teks eksposisi yang si penulis ingin menyampaikan bagaimana kondisi ekonomi Indonesia saat ini, sehingga dia kan seperti ini dari judulnya tuh kita bisa indikasikan, oh ini kayaknya pendapatnya si penulis, pendapat awal nih yang kayak tesis gitu tadi yang kita bahas ya. Ekonomi Indonesia akan melampaui Jerman dan Inggris. Si penulis menyampaikan, oh suatu saat nanti ekonomi Indonesia akan lebih dari Jerman dan Inggris. Kenapa bisa seperti itu? Nah, dia menjelaskan, memaparkan idenya pada teks ini. Yang bisa baca, coba baca. Yang tidak bisa, kita baca sama-sama ya. Saya akan membacanya, mendongengkan. Pada ngantuk nih kayaknya nih. Jadi saya mendongengkan kondisi ekonomi Indonesia nantinya. Gimana? Perlu saya bacakan ya, kayaknya. Atau gimana? Oh iya boleh. Jadi ada yang bisa, ada yang mau jadi volunteer atau yang suka rela sebagai pembaca. Oke Mbak Lia ya, saya buka mic-nya ya. Oh pada mau semua nih, subhanallah. Oke deh, kan di sini ada 8 paragraf. Jadi kita bagi ya. Pertama itu, ya benar Mbak Nanda. Semua pada mau nih. Piye? Sweet dulu deh, sweet. Sweetnya gimana ya? Iya benar. Jadi kita buka satu-satu mic-nya ya. Saya mulai dari yang pertama ngangkat tangan tadi deh. Adil nggak sih? Nanti kalau yang nggak dapat giliran, kita baca ulang lagi. Gimana? Mbak Lia ya, pertama ya. Halo, Assalamualaikum Mbak Lia. Oh masih loading ya? Susah kayaknya nih Mbak Lia. Gimana Mbak Lia? Masih loading ya? Oke, yang kedua ya, yang ngangkat tangan.
Mbak Sri. Halo, Assalamualaikum Mbak Sri. Halo, Mbak bisa dengar suara saya? Halo, halo. Ya, bisa. Ya, dengar-dengar. Jelas banget, Mbak. Coba dibaca yang teks pertama. Ya, monetary. Monetary. IMF. Ya, McKinsey. Charter. Oke, makasih Mbak Sri. Ya, yang kedua nanti temen. Oke, makasih Mbak. Sekarang Mbak Tia. Halo Mbak. Ya, halo Mbak Tia. Ya, teman-teman pada dengar kan suaranya? Ya, ini teks yang kedua Mbak. Oke. Wah, kayak udah jago jadi pembaca berita ya semua. Sekarang sekarang Mbak ini ya, Mbak Lia katanya udah ganti laptop. Nih. Halo Mbak Lia. Mbak Lia masih bermasalah kayaknya ya. Kalau gitu Mbak Ananda ya. Halo Mbak Ananda. Ya boleh dibacakan. Iya, nomor 3 Mbak.
Udah. Makasih, Mbak. Halo, Mbak. Halo? Ya, alhamdulillah Mbak Ananda semangat banget nih baca sampai 2 paragraf gitu ya. Oke, giliran yang lain Mbak siapa tuh tadi tuh? Bisma Ananda. Mbak Nining ya? Iya ya, kelasnya lebih hidup. Halo? Udah nyambung nih Mbak Nining. Mbak Nining, coba bacain yang paragraf 5 Mbak. Oke, makasih Mbak. Mbak siapa tadi? Mbak Nining. Sekarang Mbak Sri. Teks yang ke-6. Halo Mbak Sri. Halo. Udah jelas. What? Oh, Mbak Sri udah. Oh, sorry. Saya lupa tuh. Iya, makasih Mbak. Mbak Ella. Belum ya Mbak Ella ya? Halo? Halo Mbak Ella? Halo? Teman-teman bisa ngedenger suara Mbak Ella? Suara Mbak Ella nggak kedengeran nih. Halo Mbak? Halo, bisa baca nomor 6? Paragraf nomor 6? Oh, kata teman-teman katanya suara Mbak Ella nggak kedengeran. Kita ganti ya sama Mbak Wiwin ya.
Halo Mbak Wiwin. Iya, dengar Mbak. Tolong bisa bacain nomor 6. Oke. Makasih Mbak. Siapa lagi nih yang belum nih? Mbak Lia tadi udah bisa nih? Ada yang angkat tangan ya? Mbak Uli. Ya kenapa Mbak Uli? Halo Mbak Uli. Oh iya, nggak apa-apa. Halo Mbak Uli. Oh iya. Iya, dengar jelas banget Mbak. Merdu banget suaranya. Iya. Iya, iya. Paragraf nomor 7. Iya, nomor 7 Mbak. Sekarang dengar suara saya? Oh, iya. Oke. Makasih Mbak Uli. Mbak Ciput nih. Mau menutup paragraf ini. Mbak Ciput udah nggak tadi? Oh iya. Tutup paragrafnya dengan indah, Mbak. Halo? Mbak Ciput. Ini nomor 8 boleh dibacain? Ya. Halo? Iya, yang tentunya boleh diulang, Mbak. Tentunya pilihan.
Oh, oke. Ya, oke. Jadi, oke, ya yang nggak kebagian nanti kesempatan lain ya, Mbak-mbak. Oh, katanya nggak kedengeran ya. Nggak kedengeran yang paragraf terakhir ya. Jadi terakhir saya tutup, apabila potensi itu tidak diwujudkan dalam aksi dan momentum yang baik, apabila potensi itu tidak diwujudkan dalam aksi dan momentum yang baik dilewatkan begitu saja karena kita begitu asyik dengan urusan lain, prediksi para investor tersebut tidak akan menjadi kenyataan. Tentunya pilihan ada di tangan kita semua ini. Ya, itu tadi ya, teman-teman sudah membacakan teks tentang berita ekonomi itu. Semua kayaknya bakat jadi pembaca berita dari suaranya ya. Jadi yang kita bisa simpulkan dari sini tuh, oh, si penulis ingin menggambarkan kondisi ekonomi Indonesia. Oh, ternyata bisa melampaui Jerman dan Inggris. Kenapa dia bisa berpendapatan seperti itu? Dia buka dengan pertama itu pembukaannya di paragraf pertama. Ternyata pada tahun 2012 di event sidang tahunan atau acara sidang tahunan International Monetary Fund IMF yang diselenggarakan di Tokyo. Oh, ternyata Indonesia itu dianggap ada potensi. Menurut riset dari McKinsey and Standard Chartered, ekonomi Indonesia akan maju pada tahun 2030. Terus yang kedua, iya kata Mbak Lia nih, belajar jadi presenter biar nggak grogi. Ya bener ya. Kali aja ada bisa isi redaksi berita Taiwan untuk Indonesia, bisa aja kan. Ya, saya lanjut ya. Nah, di dalam teks ini, asumsi pertama adalah, oh ternyata ada pada acara sidang tahunan internasional Monetary Fund atau sidang IMF itu tahun 2012, Indonesia itu jadi buah bibir karena menurut riset tahun 2030 Indonesia ekonomi Indonesia akan melampaui negara Jerman dan Inggris. Kenapa hal itu bisa terjadi? Si penulis lagi menjelaskan nih, oh karena ada riset itu di paragraf 2 diceritakan, oh keyakinan itu beralasan Indonesia diperkirakan memiliki sekitar 90 juta orang yang berada di kelompok consuming class. Angka ini terbesar di dunia setelah Cina dan India. Dan diprediksi dengan kekuatan itu pula, maka Indonesia diprediksikan pada tahun 2030 akan mendapatkan pendapatan nasional sebesar 1,8 triliun dolar AS. Nah, itu faktanya. Terus dia jelaskan fakta-fakta ini lagi nih, penjelasan yang mendukung ininya tuh. Kenapa bisa Indonesia
bisa melampaui ekonomi Indonesia bisa melampaui Jerman dan Inggris. Di paragraf 3 dijelaskan lagi karena Indonesia sekarang pada posisi 16 dunia dengan pendapatan domestik nasional terbesar pada tahun 2011 dan akan tumbuh hingga ke depannya. Kenapa itu akan tumbuh? Atau apa saja yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia? Si penulis jelaskan di paragraf 4 ini. Oh, hal itu terjadi karena Indonesia punya kekuatan besar di sektor ekonomi berupa ekspor yang didukung dengan komoditas domestik dan sebagainya di paragraf 4 ini. Di paragraf 5 penulis juga mencoba untuk menggambarkan lagi akibat dari riset yang dilakukan McKinsey itu, ini bakalan menjadi pasar baru para investor yang ingin menanamkan modalnya. Paragraf 6 menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada sekarang tuh pada kisaran 5% sampai 6% yang meningkat, yang akan menambah jumlah masyarakat kelas menengah hingga 90 juta. Paragraf 7 itu memperkuat lagi apa yang potensi-potensi Indonesia. Paragraf ke-8 adalah penutupnya di sini adalah gaya menutupnya di sini setelah hal-hal yang telah disebutkan di atas, keunggulan-keunggulan Indonesia yang disebutkan di atas. Di paragraf-paragraf sebelumnya, penulis mengajak pembacanya berpikir apakah prediksi itu akan menjadi kenyataan atau tidak. Nah, di sini yang tadi saya sudah jelaskan, ada 3 struktur paragraf teks eksposisi itu. Di sini di dalam teksnya ini dicobalah kita pilah-pilah yang mana sih pernyataan pendapat atau tesis, yang mana pernyataan argumentasi, yang mana pernyataan penegasan atau penegasan ulang atau pendapat. Sebelum kita lihat ininya, yang penjelasannya, coba kita sama-sama membahas ininya. Coba kita mencoba mengkelompokkan sendiri yang mana sih 3 golongan paragraf teks eksposisi yang sudah dijelaskan tadi, yang tesis, argumentasi, dan penutup. Kira-kira ada yang mau membahas nih? Oh iya, Mbak Casey ya, Casey baru masuk. Selamat bergabung, Mbak. Kira-kira yang kalimat tesis atau pernyataan awal itu yang mana ya?
Ada yang bisa menggambarkan yang mana pernyataan pendapat atau tesis? Oh, saya udah buka ya di layar. Jadi, pernyataan pendapat atau tesis dalam teks ekonomi Indonesia lampaui Jerman dan Inggris ini ya ada di kalimat pertama. Seperti kita ketahui, sesuai dengan penjelasan di awal tadi ya, tesis berupa pernyataan pendapat yang posisinya yang berada di awal, menceritakan fakta dari topik yang dibahas gitu, ekonomi Indonesia. Kita lihat dari judulnya, ekonomi Indonesia akan lampaui Jerman dan Inggris. Apa sih indikasi kenapa bisa dia melampaui Jerman? Nah, dijelaskan di paragraf awal itu. Seperti yang kita lihat. Oh, oke. Paragraf tesis itu adalah paragraf permulaan. Atau jadi misalnya pernyataan awal pemicu penulis mengangkat berita itu atau artikel itu yang kita lihat judulnya, ekonomi Indonesia lampaui Jerman dan Inggris. Jadi ternyata yang mau dibahas dari si penulis itu tentang ekonomi Indonesia. Terus ada lampaui itu berarti itu adalah indikasi yang hal-hal yang ingin dijelaskan si penulis. Gitu. Gimana Mbak Lia? Mbak Tia, media itu mengangkat. Oh iya, pendapat Mbak Tia, kalimat pendapat atau tesis itu media itu mengangkat. Oke. Itu yang permulaannya ya. Ya benar. Jadi karena adanya riset dari McKinsey, maka Indonesia itu menjadi buah bibir dalam event atau acara sidang tahunan internasional, sidang tahun IMF pada saat itu gitu, pada tahun 2012. Itu awal dari kenapa si penulis mau membuat tulisan ini. Paham ya? Terus argumentasi. Seperti yang saya tadi jelaskan, argumentasi itu maksudnya apa? Adalah bentuk alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan dalam tesis, dalam permulaan tulisan teks eksposisi ini. Nah, langsung saja ya. Di sini kita bisa lihat teks argumentasinya. Tuh, keyakinan itu tentu beralasan. Indonesia diperkirakan memiliki sekitar 90 juta orang yang berada di kelompok consuming class. Maksudnya di sini adalah, ini nih faktanya. Kenapa bisa dia melampaui? Karena angka consuming class-nya di Indonesia itu besar.
sekitar 90 juta orang. Terus fakta selanjutnya, Indonesia saat ini sedang berada pada laju transformasi yang pesat menuju ke arah tersebut. Saat ini ekonomi Indonesia berada pada posisi 16 dunia dengan pendapatan domestik nasional sebesar 846 miliar dolar Amerika Serikat tahun 2011. Oh, fakta pendukung yang kedua adalah karena besarnya pendapatan domestik Indonesia sehingga digolongkan dalam Indonesia bisa melampaui ekonomi Jerman dan Inggris nantinya. Terus fakta pendukung lainnya, kekuatan terbesar ekonomi Indonesia tidak hanya berupa ekspor yang didukung oleh kekuatan tenaga kerja dan komunitas, tapi juga kekuatan konsumsi domestik dan jasa-jasa yang menjadi motor penggerak ekonomi nasional. Jadi maksudnya di sini, ternyata Indonesia punya kekuatan nih, kekuatan yang mendukung sehingga dia bisa lebih melebihi ekonominya bisa melebihi Jerman dan Inggris, karena yaitu tadi dia kuat dalam ekspor tenaga kerja dan komoditas dan juga konsumsi domestik dan jasa-jasa yang digunakan di dalam negeri itu sendiri. Apalagi ya kalimat argumentasinya. Nah, di sini ada lagi nih kalimat yang mendukung dari pernyataan awalnya. Saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada pada kisaran 5% hingga 6% apabila dapat terus dipertahankan akan menambah jumlah masyarakat kelas menengah hingga 90 juta orang dengan pendapatan per kapita lebih dari 3.600 dolar Amerika Serikat. Ternyata tuh faktanya adalah ekonomi Indonesia sekarang emang bertumbuhnya kisarannya 5-6% itu. Sehingga Indonesia berpotensi ekonominya melampaui Jerman dan Inggris. Gitu ya. Terus di sini ditutup dengan kalimat penegasan ulang. Besarnya potensi, di sini dijelaskan bahwa besarnya potensi Indonesia dan sempitnya momentum yang sedang kita lalui saat ini. Apabila potensi itu tidak diwujudkan dalam aksi dan momentum yang baik dilewatkan begitu saja karena kita begitu asik dengan urusan lain, prediksi para investor tersebut tidak akan menjadi kenyataan. Jadi si penulis berusaha menegaskan, mengangkat lagi dengan besarnya potensi Indonesia. Tadi sudah diargumentasi, sudah dipaparkan lebih jelas. Potensi-potensi Indonesia, ekonomi Indonesia seperti ini. Diulang lagi di paragraf penegasan atau para penutup, besarnya potensi itu bisa menjadi momentum yang baik ataupun tidak. Jadi kayak si penulis berusaha menghimbau pada si pembaca. Nah, ini nih fakta-fakta potensi ekonomi Indonesia. Nah, hal-hal yang sudah dipaparkan si penulis itu bisa terjadi kalau potensi yang besar dari Indonesia itu bisa dimanfaatkan
atau bisa juga tidak terjadi karena mungkin yang si penulis tegaskan di sini adalah orang-orang atau masyarakat di Indonesia itu miss atau melupakan atau melalaikan momentum yang ada saat ini. Paham ya berarti sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Nah, oh ada yang bertanya nanti untuk UTS gimana? Nanti ya Mbak, soalnya saya lihat dari jadwalnya yang dikasih Mbak Casey itu kan kita baru pertemuan keempat ya. Mulainya juga baru 4 kali kan, 4 kali pertemuan sama ini. Jadi menurut saya itu belum masuk. Mungkin akhir Juli. Akhir Juni, sorry. Saya lihat dari jadwal yang dikasih Mbak Casey ini kan sebenarnya kelasnya itu mulai dari April. Dari April kan mulainya seharusnya, tapi kita tuh mulainya akhir Mei. Dan ini baru pertemuan keempat. Jadi mungkin UTS-nya di akhir Juni kalau iya. Iya, Mbak. Oh iya, kata Mbak Wiwin nih, kalau misalnya UTS terus lagi sibuk, nggak bisa online, itu gimana? Oh iya, UASnya itu sekitaran bulan Agustus, Mbak. Atau mau dipercepat ininya? Iya, di sini di jadwalnya Agustus sih. Nah, jadi mungkin untuk menghindari ada yang nggak ikut dan ada yang ikut, UTS mungkin saya kasihnya nanti tugas. Jadi saya kasih 1 minggu sebelumnya. Nah, nanti pas hari ujiannya tinggal kita kumpul tuh. Iya ya, cepet. Iya, menurut info sih satu semester itu 1 bulan, 4 bulan, sekitar 4 bulan. Yang nggak bisa masuk kelas pada saat apa ini, Mbak? Oh, ya sebenarnya kalau saya maunya sih gini. Misalnya saya kasih kan UTS-nya saya kasih tugas. Jadi
pertemuan, tetap ada pertemuan sebenarnya materi, jadi nanti tuh kita bisa berakhirnya lebih cepat gitu. Oh, Mbak Ciput. Jadi ada yang bertanya Mbak Ciput nih. Ada yang bertanya tentang UTS, UTS-nya kapan? Nah, UTS-nya itu kira-kira akhir Juni, kata Mbak Kesi itu ya sekitar 24 Juni ya, insya Allah. Dan untuk mengatasi yang kendala yang nggak bisa, misalnya benar-benar hadir dalam ujiannya, saya kasih tugas aja gitu. Tugas UTS-nya berupa tugas, seminggu sebelumnya saya udah kasih, jadi pas tanggal 24-nya ini tanggal 24-nya masih ada pertemuan gitu, kita bahas materi lagi. Jadi insya Allah pas yang terakhir, minggu-minggu terakhir yang mau UAS, kita udah bisa lebih cepat selesai materinya. Gimana? Ini kata Mbak Wiwin, kita dikasih kisi-kisi, enggak. UTS-nya itu sesuai dengan ini Mbak, jadi materi yang dari awal sampai terakhir yang kita bahas. Tapi mungkin saya ngasih tugasnya itu berupa tulisan gitu. Suruh buat tulisan, jadi aplikasi dari hal-hal yang sudah kita pelajari. Mungkin saya ngasihnya tugasnya entah itu suruh buat teks prosedural, kan sudah jadi tugas kan, entah itu disuruh buat teks eksposisi atau untuk pembelajaran selanjutnya. Intinya ya saya kasih tugas itu 1 minggu, baru bisa dikumpulin, dan bebas kok, bebas mau searching mau apa, ada kesempatan untuk mencari informasi gitu. Gimana Mbak? Oke ya. Oh, tugas mandiri itu apa ya Mbak? Oh iya, terserah sih, atau gini aja deh, saya kesepakatan 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 mbak-mbak aja yang mana ininya, soalnya kan menurut saya kalau bahasa Indonesia itu lebih aplikasi, lebih enaknya tuh ya latihan ya, menulis, atau enggak, untuk kita tahu sejauh mana kita mengerti kan, melihat oh saya udah diajarin teks ini, saya udah diajarin teks ini, uh, ini enggak, bisa saya gunakan nggak ilmunya itu gitu. Jadi
saya berharapnya sih ya tugas aja yang pas UTS-nya. Iya Mbak Lia, dikerjakan sendiri nanti dikirim. Ya kayak tugas kita pertama. Gimana, ada yang keberatan? Daripada nanti. Iya. Oke ya. Terus kita lanjut ya. Waktunya tinggal 5 menit. Sejauh ini sudah paham ya mengenai teks eksposisi itu sendiri. Nah, sebenarnya di dalam modul ini banyak contoh-contoh teks eksposisi. Di sini ada tata cara bagaimana mengupas kembali atau menulis kembali atau membuatkan kesimpulan dari teks ini, teks eksposisi ini. Ada banyak formatnya, bisa dilihat di bukunya ya. Terus ada cara membedah struktur teks eksposisi. Jadi dalam teks ini kita bisa tahu gimana sih sejauh mana apa-apa saja yang dibahas di teks yang tadi itu. Cobalah dengan format seperti ini. Jadi kita sebenarnya yang inti dari teks yang tadi itu kan membahas tentang keunggulan ekonomi Indonesia pada saat ini atau pada tahun 2030 nantinya. Terus inilah apa sih keunggulannya dari yang fakta-fakta yang dalam artikel itu. Kita tulislah list tadi. Oh, ternyata keunggulannya apa yang tadi itu? Siapa yang masih ingat? Oh, keunggulannya karena Indonesia memiliki 90 juta orang yang berada di kelompok consuming class. Terus yang selanjutnya pendapatan ekonomi Indonesia, domestik nasionalnya tinggi sebesar 18,6 miliar, tertinggi ke-16 di dunia.
Terus yang ketiga apa lagi? Oh, berupa kekuatan di bidang ekspor, tenaga kerja dan komoditas. Oke, Mbak Lia. Oh, Mbak Tia nanyanya apa nih ininya tugasnya? Nanti diinfokan deh yang mengenai UTS 1 minggu sebelum UTS, insya Allah. Oke ya, sampai sini udah paham ya. Maaf kalau ada yang kurang.